semuanya, balik lagi sama gue Nadira di podcast Jam 25, podcast anak-anak kreatif yang gak mengenal waktu. Dan hari ini gue bakal ngobrolin masalah yang paling krusial di kehidupan, apalagi di kehidupan percintaan. Dari awalnya bikin deg-degan sampai bisa bikin pusing 7 kepayang ya. Dan sekarang gue bakal ditemenin sama temen gue namanya Reza. Temen gue yang sohib banget lah sama gue jatuhnya, karena dia teman brainstorming gue dari masalah financial planning sampai kisah-kisah cinta dia yang hari ini kita bakal ulik tuntas. Langsung aja, Reza. Halo. Tadinya gue mau ngomong lu Mas Adam suaminya Mbak Inul. Oh, biar dia editin sama editor Biar dia ya. editin. Coba nih. Langsung. Coba. Mas Adam. Halo. Tolong ya editor, sorry banget gue bilang. Nah, Ja, Gimana? kita udah temenan berapa lama sih? Temenan? Emang kita temenan ya? Enggak, bercanda. Nih orang bener-bener Bercanda. Ya, cari masalah banget. Sorry. Berapa lama? Kalau berapa lama kayaknya udah 3 tahun ya, nanti dari 3 tahun ya? 2022 setahu gue. Lama banget ya berarti? Nggak lama banget sih, lama aja. Kurang lebih lama aja. Iya, Yeah. makasih. Tapi before we get into the real tea, Ja, Oke. are you dating anyone right now? Am I dating anyone right now? Jawabannya enggak, Nat. Enggak ya? Parah nih. Karena kan terakhir yang gue tahu, Iya. lo kan abis itulah. Yang itu, iya. Yang itu Udah gitu enggak kan. nih, udah enggak. Udah enggak ya? Udah berapa lama, Ja? Udah 4 bulan, cuy. Aish. Lama kan? Berarti lu udah agak-agak lupa dong semi-semi mengenai kayak first date, kencan pertama, the sparks and everything. Iya. Nggak lupa, nggak begitu lupa karena Oh, ya first date tuh gitu-gitu aja sebenarnya nggak sih? nah pas banget nih, Ja. Sekarang Gimana kita tuh? live update nih tentang kehidupan love life lu nih. Oke. Lu tuh pernah kapok gak sih pas waktu first date? Kapok nggak pas first date ya? Hmm. Disclaimer dulu, saya bukan orang yang udah first date beribuan kali, nggak pernah jujur. Tapi gue mau disclaimer dulu, Ja. Apalagi yang lo disclaimerin? Lu kan salah satu orang yang gue tahu sangat handal dalam dunia dating apps. Handal enggak? Main iya. Handal enggak? Oh, praktisi Aja. Praktisi. Cuman itu dulu loh, Nat. Sekarang mah udah enggak gue. Ya ilah, Ja, berapa bulan? Enggak. Udah lama. Udah lama. Gua pacaran terakhir udah nggak main dating apps. Oke. Oke, lanjut. Gimana tadi pertanyaan? Gua sampai lupa nih. Ih, lu pernah ada kejadian kapok gak? Oh iya. Kalau kapok enggak ya. Kalau kapok yang sampai gua nggak mau ngedate lagi. Gua nggak mau ada Iya, lu cewek tahu. lagi. Nggak Nggak pernah. Karena kan gua belum nikah. Kecuali gua Iya, benar udah juga nikah. sih. Kalau lu udah beristri, lu kurang ajar juga. Iya, lumayan kurang ajar dah tuh. Iya, betul. Tapi ya tadi ya yang balik gue bilang lu kan praktisi. Tai lah lu. Goreng aja terus. Tapi lu pernah kena catfish gak sih? Kena catfish ya? Iya, yang kayak visualnya itu nggak sama. Oke. Maksudnya social media wise nggak sama visual looknya. Oke, ya kasarnya gampangnya kayak di DP mungkin Iya, di iya. DP itu Beda. bagus banget. Iya. Pas ketemu Beda bagus. banget. Bagus aja nggak bagus. Bagus. Kan nggak, gue bilang nggak Bisa bilang juga jelek. lo balikin. Gue nggak bilang jelek. Bagus. Di gambar bagus banget. Iya. Di ketemu Bagus. Gitu. Pinter Ada- nyapu lo ya. Ibu nggak mau nyapuin, saya di framing Gak mau terus. gua. Iya, ada nggak ya kena catfish kayak itu? Ada. Ketemu, mungkin karena gini, kan gue rata-rata ketemu cewek itu di sosial media, enggak, rata-rata di dating apps, Iya. Jadi, Ya kan? jadi memang mungkin yang dipakai itu profile picture-nya yang udah tahun-tahun lalu, Oh, yang atau udah mungkin lama. 6 bulan lalu, terus dia 6 bulan berikutnya udah berubah, kan saya nggak tahu. Nggak updated ya? Nggak update. Oke, Iya. oke, Tapi oke, it's oke. okay lah, nggak sampai bikin trauma. Gitu. Berarti lu nggak punya pengalaman zong ya? Nggak ada. Oh, nice. Nggak ada. Nice. Nggak sampai itu yang kayak tiba-tiba ngedate diculik atau dirampok. Kriminal gue bilang. Iya, atau itu ada cuy. Emang ada? Ada. Oh, ada iya. aja. No judgment. No judgment. Tapi mungkin bercanda. Nah, ja. Tapi lu tahu gak sih masalah yang lagi hype nih? Apa tuh? Di sempat viral di Oke. X atau Twitter yang kalau
kalian tahu perkara cowok itu harus bayarin pas first date atau split bill? Oh, tahu nih gue. Coba dong. Ini udah dari zaman lah. Give me some thoughts. Cowok pas bayarin harus first date, pas bayarin harus first date, pas first date harus kayaknya udah pusing gue. Ya udah, yang first date harus bayarin atau split bill Iya, 50-50. betul. Oke, ini gue coba jawab ya. Jawaban paling Aman. Ini jawaban gue paling aman nih. Oke. First date, kondisi idealnya adalah ketika first date memang cowok yang bayarin. Itu kondisi idealnya. Iya. Itu betul. Kondisi Itu betul. ideal. Kondisi ideal. Karena kenapa nggak bukan apa-apa nih Nat. Karena gini, cowok itu kan memang dia kan yang berburu. Iya. Dia itu yang ngejar cewek. Iya. Dia itu yang nyari mangsanya. Mangsa as in positif ya. Iya. Dan cewek itu yang nunggu, yang diburu. Targetnya. Iya. Nah, jadi kita gue sebagai cowok ya memang harus punya amunisinya dulu. Gue harus Oke. punya pistolnya dulu. Betul. Gue harus punya tombaknya dulu. Gue Iya. harus punya pisaunya dulu. Sama kayak first date, gue harus ya bisa at least bayarin dulu gitu. Oh. Tapi itu kondisi idealnya. Tapi nggak ada yang salah. Itu kan Benar. gue. Iya. Itu gue. Tapi kan, lu tahu gak sih yang masalah standar TikTok dan bare minimum? Otomatis kan kita harus ngebedain mana kewajiban, mana standar. Ya. Nah, lu gimana? Lu apakah lu agree akan hal itu atau lu kayak punya disagreement nih? Oke, kayak ini intinya standar TikTok lah ya. Jujur banyak banget sekarang istilah-istilah Gen Z, gue nggak tahu standar TikTok lah, apalah. Nah, karena menurut gue aja itu sangat affected for all of us sih. Menurut gue bukan cuma Gen Z doang, tapi menurut gue semua generasi jadi kena. Iya. Karena jadinya itu suatu standar yang harus dilakukan sama lawan pasangan untuk memenuhi. Oke, iya. Nah, menurut lu kayak gimana Oke. akan hal itu? Coba gue balik dulu ke ini ya, kan kalau kita ngomongin standar TikTok kayak tadi lu bilang lah, kewajiban standar masing-masing orang ya Iya. itu beda-beda lah. Cuman kita balik lagi ke yang tadi tuh yang sebelumnya, yang bayarin atau split bill. Itu Iya. kan bisa jadi standar juga dong. Iya, Bisa makanya. jadi standar TikTok juga tuh, tuh gue lihat. Kita gini deh, kan ini kan nggak cuma melulu tentang first date gitu ya. Coba kita agak maju ke depan dikit deh. Oke. Maju ke depan dikit, kita setelah first date pasti ada second date dan lanjut Iya. sampai akhirnya ke jenjang berikutnya. Relationship-nya, iya, oke. Relationship atau ya udah naik lagi lah. Iya, betul. Nah, sebenarnya gue sendiri orang yang tidak setuju dengan split bill. Oh. Jujur, gue nggak suka. Tapi itu personal opinion gue. Iya. Karena gini loh, Nat. Gue lebih suka itu bukan 50-50. Gue lebih suka itu 100-100. Oh, give and give. Give and give. Gue lebih nyaman dengan itu. Karena give and give gini. Give and give tuh bukan kayak gue yang ngasih terus. Nah, jadi kalau menurut gue sendiri, menurut gue pribadi, di hubungan itu ada namanya kontribusi. Oke. Setiap hubungan, nggak cuman pacaran ya. Iya, Hubungan benar. apapun tuh ada yang namanya kontribusi. Benar. Ketika gue sebagai cowok itu tidak membiarkan perempuan gue untuk berkontribusi, itu nantinya jadinya dia merasa left out tuh. Pernah gak sih? Oh iya lagi. Lu kayak ngerasa, aduh gue kayaknya nggak nyaman nih pacaran sama yang lebih kaya atau yang di atas gue. Gue lebih ke kayak ngerasa jadinya gue lebih mau ngasih lagi gitu loh, Ja. Jadi ya balik lagi sih, karena menurut lo give and give itu penting ya. Iya. Karena kalau misalnya laki gue nih abis ngebayarin nih, gue jadinya pengen kontribusi apa lagi gitu ke dia. Itu kan sehat ya, maksud gue lu berlomba-lomba, lu Iya. berkompetisi di jalur yang sehat. Betul. Lu jalur yang ya udah, gue mau ngasih kasih sayang lebih nih. Betul. Karena ya baru gue temuin nih, Nat. Kan first date, terus pacaran, terus nikah, ada beberapa segala macam. Itu kan rasa sayang ya, atau love ya. Nah, love sendiri kalau lu lihat di kamus itu kata kerja, Nat. Oh. Jadi kalau lu belum kerja, ya belum love tuh. Iya, oke. Lu belum kerja, lu belum ngelakuin something, lu belum kasih kontribusi, lu belum ngasih effort, sekecil apapun, itu belum disebut love. Nah, kalau gue mematikan kontribusi pasangan gue, Iya. gue mematikan rasa sayang dia ke gue. Oh, karena Secara nggak dikasih kesempatan ya. Betul, memang kontribusi itu bisa dengan cara apapun. Cuman ya ini kan yang serunya aja ya. Iya. Misal, pasti lu pengen lah beliin cowok lu baju. Ini cowok dia kayaknya ganteng pakai ini. Iya. Atau kayak katanya, cowok gue suka burger nih, gue pengen lah beliin dia. Pasti ada. Pasti. Kayak basicnya human kayak gitu aja. Bener sih, Nah, bener sih. nyambung nih, Nat. Hah? Nyambung sama pertanyaan lo yang standar TikTok. Iya.
Coba. Gini, manusia standarnya kayak gitulah, kayak tadi yang gue bilang. Pasti pengen ngasih karena itu bentuk spontan, bentuk paling spontan dari rasa kasih sayang. Betul. Memberi adalah bentuk paling spontan dari rasa kasih sayang. Betul. Oke, kita ngomongin standar TikTok nih. Sebenarnya standar nggak ada yang salah. Makanya kenapa Oke. gue bilang gue lebih prefernya give and give atau gantian aja bayarnya, atau nextnya lu, Iya, nextnya itu gue, preferensi. preference. Betul. Misal Nadira lu lebih prefer 50-50 misalnya Kayak on the first date. Iya. on the first date. On the first Oke. date. Ya, karena kalau gue personally, gue ngerasa kayak ada utang gitu loh. Oh. Walaupun menurut gue utangnya positif ya di sini ya. Ya, Karena benar, jatuhnya benar. gue yang kayak ya udah kalau misalnya next mau lanjut lagi gue yang bayar. Ya, Kayaknya benar. kurang lebih sama kayak lu yang kondisinya 100-100 sih. Iya. Gitu maksud gue. Ya kurang lebih sama lah. Nah, standar gue itu nggak ada yang salah. Betul. Nggak ada yang betul. salah. Dan ketika video ini luncur nanti ditonton banyak orang, itu tidak ada yang salah. Betul. Yang salah adalah yang kurang bijak adalah ketika kita memposting standar kita dan mengajak orang-orang untuk mengikuti atau memvalidasi standar kita. Aish. Itu yang kurang bijak menurut gue. Oh, oke. Gue nggak posting something terus ngajak. Itu kan kayak iya bener ya. Iya, untuk Kayak gue memvalidasi gitu juga. perasaan lu. Bener. Karena yang pacaran kan lu berdua atau yang ngedate lu berdua. Masa bisa validasi sama orang yang nggak tahu lu sama sekali? Iya, bener juga, Nggak Ja. mungkin. Bener juga, Ja. Tuh, makanya ada problem di situ. Oke. Tapi Ja, on a first date, Oke. lu tuh lebih prefer yang ke building chemistry duluan atau mending rasa aman dan nyaman? Gila. Chemistry dulu atau aman dan nyaman dulu? Iya. Oke, kalau gue sejujurnya itu dua hal yang sangat bersinggungan. Chemistry itu kalau kita udah punya chemistry, itu pasti udah aman dan nyaman. Oke. Oke. Tapi kalau Oke. kita aman dan nyaman, belum tentu punya chemistry. Kayak kasarnya gini, kasarnya lu nyewa bodyguard. Nyewa apa nih? Oh, oke. Bodyguard. Oke. Nyewa bodyguard. Lu aman dan nyaman dong, tapi lu tidak punya chemistry dengan dia. Iya, benar. Gue personally lebih prefer chemistry dulu. Oh, karena ya going well together juga kan? Ya, betul. Dari rasa aman dan nyaman pasti ada ke building chemistry. Betul. Oke. Nah, Ja, kalau lu sendiri, Oke. personal opinion lu, lu tuh punya pressure sendiri gak sih waktu first date? Pressure sendiri enggak sih, Enggak. enggak ada. Tapi lu kalau menurut lu sendiri, apakah pressure cewek dan cowok itu beda Beda. on the first date? On the first date beda banget. Kenapa? Karena sebenarnya pressure lebih banyak di perempuan. Oh ya? Iya dong. Perempuan lu emang enggak dandan. Iya sih. Iya sih jujur. Kalau cowok kan udah pegang pistol. Iya benar juga ya. Lu udah targetin. Iya, lu diburu sesuai nggak sama buruannya nih? Ih. Gitu. Oh iya sih, gue juga Lu bisa gitu dimakan sih. nggak nih? Bener juga. Lu sesuai market dia nggak? Betul juga lagi. Tuh. Iya. Sebenarnya hands up buat perempuan karena pressure di kalian. Gitu. Iya betul. Tapi kalau misalnya lu bisa kan dari pengalaman lu tadi nih, Ya. lu bisa ngasih tips and trick atau ada gak sih prinsip yang lu pegang Oke. untuk diri lu sendiri untuk your future next pengalaman lu di first date? Kasarnya gimana nanti gue next date-nya gimana ya buat buat prinsip-prinsip Ada gua gak? ya? Iya betul. Oke, ada sih sebenarnya ini yang gue pakai nih. Yang gue pakai adalah yang pertama ya building chemistry aja dulu, kenalan aja dulu. Yang kedua itu adalah bertindaklah atau ya intinya bertindaklah sebagaimana fase kalian. Oh, oke. Bertindaklah sebagaimana fase kalian masing-masing. Misal kalian first date ya udah kenalan aja dulu, jangan ayu, nggak usah ngomongin paling yang kompleks banget, yang personal banget sampai ujung-ujungnya nggak usah, nanti aja, nanti masih bisa kok. Iya. Gitu. Oh, lu all about timing ya personnya ya? Iya. Ai. Momentum, bro. Momentum. Nice, gue suka banget lagi. Ja, nggak kerasa gak sih? Iya lumayan sih. Lumayan kerasa maksud lo? Lumayan kurang ajar. Enggak kerasa. Masih seru soalnya. Masih seru kan? Tapi karena kita mau dimarahin nih sama tim kita nih di belakang nih. Gitu. Udah kayak Udah, nggak apa-apa, 15. Oh, gitu. Sorry banget guys. Kita harus menutup podcast kita hari ini. Tapi stay tune terus. Kalau misalnya kalian
punya pengalaman, mau itu unik, lucu, ataupun bikin trauma, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan kapok sama kita berdua, karena kita berdua pasti bakal ada lagi di next episode. Betul. Sampai ketemu lagi di podcast Jam 25, podcast anak-anak kreatif yang gak mengenal waktu. Bye-bye. Dadah.